Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan 40 hadis tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid yang ditulis oleh Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah. Masuk pada hadis yang ke-12. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Al-As yaqul Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man raha ila masjidil jamaah. Barang siapa berangkat ke masjid untuk salat jamaah, fa khutwatun tamhuha sayyi'atan, maka satu langkah menghapus satu keburukan. Wa khutbatun tuktabu lahu hasanatun, dan satu langkah ditulis satu kebaikan. Zahiban wa radiyan, di saat pergi dan pulang. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syalbani di dalam At-Ta'liq Ar-Raghib juz yang ke-1 nomor 125. Kemudian hadis Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tuhtihu salatun. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ada seorang laki-laki yang aku tidak tahu laki-laki lain yang lebih jauh rumahnya dari masjid darinya, dan ia tidak pernah ketinggalan dari sholat jamaah. La tuhtihu sholatun. Ini orang yang jauh tapi tidak pernah ketinggalan sholatnya. Qala faqila lahu aw qultu lahu lashtarika himaran tarkabuhu fi dhalma'i fi ramdha. Ubay berkata, maka ia diberi saran atau aku sarankan kepadanya, bagaimana sekiranya jika kamu membeli keledai untuk kamu kendarai saat gelap atau saat panas terik. Jadi sarankan untuk beli keledai, ya, atau kendaraan saat panas atau gelap. Laki-laki itu menjawab. Jawabannya apa katanya? Ma yassaruni anna manzili ila janbil masjidi inni uridu an yuktaba li mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Aku tidak ingin rumahku di samping masjid, sebab aku ingin jalanku ke masjid dan kepulanganku menuju keluargaku semua dicatat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allah laka dzalika kullahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menggabungkan itu semua untukmu. Dari hadis yang mulia ini, Bapak Ibu semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran, faidah di antaranya. Yang pertama adalah keutamaan berjalan kaki menuju masjid walaupun dibolehkan menaik kendaraan. Jadi
kalau ditanya mana yang lebih utama, pakai kendaraan atau jalan, jawabannya jalan kaki lebih utama. Tapi boleh memakai kendaraan, pakai unta, pakai keledai, pakai motor, pakai mobil, boleh. Tapi yang paling utama berjalan. Yang kedua, setiap satu langkah menuju masjid meninggikan derajat dan menghapus dosa. Dan keutamaan ini ketika pergi menuju masjid dan ketika pulang menuju rumah. Jadi ketika berangkat ke masjid dan ketika pulang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Artinya ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap langkah Anda. Ini luar biasa berangkatnya maupun pulangnya. Yang ketiga, semangat para sahabat di dalam menepati sholat berjamaah di masjid. Tadi walaupun jauh, ya, walaupun jauh dia berusaha tidak ketinggalan. Kalau yang dekat ini kayak saya, ya ketinggalan. Ismail, ya, ini Rukiil, ya. Udah dekat ketinggalan lagi, ya. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Ini yang jauh nggak pernah ketinggalan, udah dekat ketinggalan terus, ya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Yang keempat, sebaik-baik tempat sholat wajib bagi laki-laki adalah di masjid. Jadi afdhalus sholati fi baitihi ilal maktubah, seutama-utama sholat seorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Ini, namun bukan berarti seorang wanita dilarang untuk pergi masjid, karena Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allah masjidahum, jangan kamu larang wanita kalian untuk sholat di masjid. Yang kelima, disukai memberi saran kebaikan kepada sesama muslim. Ya tadi dia memberikan saran mungkin karena melihat kasihan jalan jauh, memberikan saran. Dan ini juga berlaku untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya, diberi saran. Tapi karena ketika dia memilih yang lebih baik atau yang pas menurut dia, kembali kepada individunya. Intinya disukai memberi saran kebaikan kepada sesama muslim. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia. Jadi wahyu dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berarti untuk kita semuanya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang terakhir, kemurahan pahala Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dimana tadi ketika kita berangkat dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid ke rumah, itu semuanya ada kebaikan dicatat oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Ini merupakan kemurahan dari Allah SWT untuk orang-orang yang beriman. Tinggal kita percaya atau tidak. Nah, tentunya kita seorang muslim, seorang mukmin percaya akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena Nabi SAW tidak berbicara atas dasar hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis-hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.